Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Halo guys, kembali lagi di channel Liaku Cantik. Pemilu tinggal tunggu beberapa hari lagi nih guys. Dan sebelum pemilu berlangsung, alangkah baiknya kita mengetahui fakta-fakta mengenai calon presiden kita. Nah, dalam video kali ini Liaku Cantik memulai dengan fakta mengenai capres nomor urut 1, yaitu Joko Widodo. Sebelum ke video berikutnya, tolong ya guys, subscribe channel ini. Karena dari kalian lah yang dapat membangun channel ini lebih maju lagi. Oke, kita ke video berikutnya. Jokowi pernah berganti nama. Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Miharjo dan Suciatmi dan merupakan anak sulung putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, namun meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo, ternyata nama Presiden ke-7 Indonesia ini memiliki nama pada masa kecil, yaitu Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso, yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Jokowi menjadi tukang kayu. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Dan ternyata mantan wali kota Solo ini mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya. Ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga. Merubah Solo menjadi kota terbaik. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan PKB untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Memperbaiki kebersihan lingkungan Jakarta. Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway. Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Dan setelah itu mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI.
Beberapa program transportasi warisan pemerintah sebelumnya seperti 6 ruas tol dan monorail tetapi terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan sumber daya air melalui akuisisi Aetra dan Palija. Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karir pegawai negeri sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat, misalnya dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan. Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Next Festival, Pesta Rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta antara lain dengan melarang atraksi topeng monyet. Nah, itu dia guys, rangkuman daftar video versi Liaku Cantik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, serta berikan komentar positif di bawah ini. Share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan yang terakhir, klik gambar lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Oke, terima kasih guys.